Sebelumnya polisi telah menggelar prarekonstruksi dugaan pembunuhan seorang ibu oleh anaknya pada 14 Desember lalu. Korban ditemukan tewas dengan sejumlah luka oleh putri sulungnya pada 10 Desember. Pada saat bersamaan, sang ayah melihat putri keduanya yang masih berusia 12 tahun memegang sebilah pisau di kamar tempat ibunya ditemukan meninggal dunia. Mengetahui lebih dalam terkait dengan pembunuhan ibu oleh anak kandungnya sendiri, kita sudah terhubung dengan Kepala Polrestabes Medan atau Kapolrestabes Medan, Kombes Jan Calvin Simanjuntak. Pak Calvin, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Calvin, jadi kami ingin konfirmasi dulu yang pertama, jadi anak berhadapan dengan hukum ini yang... Betul, anak berkonflik dengan hukum pada saat penanganannya melakukan tindak pidana terhadap ibu kandungnya. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan lanjutan yang berdasarkan scientific investigasi dengan pendampingan yang ada, baik dari Bapas, KPAI, Peksos, kemudian juga ada dari psikolog juga. Jadi kita gelar, kemudian kita bisa menyimpulkan dan sudah paparkan tadi siang tadi, Mbak. Oke, jadi anak berkonflik dengan hukum ini kan tadi dalam konferensi pers Pak Calvin mengatakan bahwa ada 3 pemicunya, di antaranya anak ini yang langsung melihat pada saat sang korban atau ibunya melakukan kekerasan kepada kakak dan ayahnya, termasuk adalah yang kedua pada saat ibunya ini atau korban menghapus game online. Tetapi kami melihat ada obsesi bagaimana cara si adik ini melakukan hal tersebut dipicu dengan 2 hal. Yang pertama adalah adik ini tertarik dengan menonton film anime yang ada salah satu episodenya tersebut dilakukan perbuatan tidak pidana dengan menggunakan pisau. Kemudian ada salah satu game online juga, Mystery Murder, dan itu juga yang mengobsesi pada saat melakukan tindak pidana dengan menggunakan pisau tersebut. Jadi secara motivasi dan obsesi itu yang saya jelaskan tadi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya, Pak Calvin, pernah nggak adik ini ya curhat begitu dengan apa yang ia lihat sebelum melakukan tindakan membunuh ibunya, termasuk mungkin kepribadiannya gimana keseharian anak adik ini? Baik, untuk kedua anak ini memang sangat dibatasi sekali untuk berkomunikasi keluar. Karena kedua anak ini, kakak dan adik ini sangat akrab sekali. Kemudian karena melihat kakaknya pada saat tanggal 22 November yang lalu dilakukan perlakuan dengan memukul bagian kakinya, inilah yang membuat si adik ini amarahnya muncul seperti itu. Namun demikian, untuk komunikasi keluar berdasarkan hasil pemeriksaan di area rumah dengan tetangga dan lain-lain, bahkan di sekolahnya, kita melihat bahwa keluarga ini cenderung sangat tertutup dan tidak terlalu terbuka untuk komunikasi dengan tetangga-tetangganya. Namun kalau penilaian dari sekolahnya terkait dengan si anak adik ini sangat pintar, sangat cerdas, kemudian beberapa kali ada perlombaan selalu menjuarainya. Demikian, Mbak. Oke, berarti aktif juga ya dan pintar begitu ya. Berarti artinya kalau dilihat secara biasa gitu tidak kelihatan lah ya. Biasa saja adik itu ya. Tidak ada yang menyangka terkait dengan kejadian tanggal 10 itu, Mbak. Oke, baik dari sisi kakaknya, karena malamnya baik-baik saja. Oke, Pak Calvin, kalau gitu ini kan anak baru berusia 12 tahun. Gimana proses pendampingan hukumnya? Pada saat terjadinya tindak pidana, posisi usia anak adalah 12 tahun 37 hari. Proses pendampingan wajib diberikan di dalam hal pemenuhan hak-hak mendasarnya.
hak sekolah, pendidikan, hak agama beribadah, hak untuk bermain, dan hak untuk belajar, dan seterusnya itu kita berikan. Pada saat tanggal 10 juga, pasca terjadinya tindak pidana, anak tersebut kita bersama dengan pendampingan, di dalam hal untuk interogasinya juga diberikan pendampingan. Karena kami tahu betul bahwa masa depan anak ini masih panjang sekali, dan saat ini anak cukup senang berdasarkan ada pendampingan dari Dinas Sosial, KPAI, dan seterusnya. Sudah ditanyakan, ternyata anak ini sangat berinteraksi baik dengan poluan-poluan yang ada di PPA, dan dari gambaran-gambaran yang ada bernyanyi, ya puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar, Mbak. Oke, dengan proses-proses lebih lanjut yang dijalani oleh adik ini, artinya juga memang tidak ada orang lain ya, atau terduga pelaku lain yang kemudian bersama-sama atau bersama-sama dalam kasus pembunuhan ini? Kami mendalami secara deduktif ke induktif dan induktif ke deduktif. Pada saat kami tarik ke belakang, kejadian tanggal 10, kami mengambil CCTV di tanggal 9 dan di tanggal 8 yang mengarah ke pintu gerbang rumahnya. Dijelaskan di situ terakhir, korban yang merupakan ibunya itu masuk terakhir di tanggal 8 November. Dan sampai dengan kejadian di tanggal 10, pukul 04.00, korban tidak pernah keluar rumah. Yang masuk dan keluar rumah untuk berangkat ke kantor dan ke sekolah itu hanya kedua anaknya dan bapaknya atau suaminya. Dan di situ dilihat tidak ada satupun orang lain selain keluarga inti yang masuk ke rumah dan keluar rumah. Itu secara deduktif yang kita lihat dari luar. Namun secara induktifnya kita melihat di dalamnya, di rumah, di dalam kamarnya, atau di rumahnya pertama itu ada dua lokasi, lantai 1 dan lantai 2. Hanya kedua lokasi itu. Tapi kita fokuskan yang di dalam kamar, kita melihat pada saat prarekonstruksi kemarin, itu hanya ada 3 orang saja di dalam. Ibunya, kakaknya, dan adiknya. Dan juga dikuatkan dengan secara saintifik dari hasil laboratorium forensik bahwa terkait dengan darah, terkait dengan bilah pisau, terkait dengan sisa-sisa jejak yang ada di dalam kamar, itu tidak ada jejak lain kecuali jejak yang dimiliki DNA kakak, DNA korban, dan DNA si adik. DNA ayahnya saja tidak ada di dalam kamarnya. Seperti itu, Mbak. Satu pertanyaan terakhir, Pak Calvin, anak ini tadi Bapak bilang terkenal pintar, begitu, dikenal pintar, kemudian berinteraksinya juga baik, tapi kemudian tidak ada yang menyangka mungkin pada saat itu luapan emosi akhirnya menyebabkan ia berani membunuh ibunya sendiri. Nah, terinspirasi juga tadi salah satunya karena bermain game atau menonton, begitu. Apa himbauan yang bisa Bapak sampaikan kepada yang menonton saat ini, baik kepada orang tua maupun juga kepada keluarga, supaya kasus ini tidak ada lagi? Keluarga adalah bahtera rumah tangga yang harus terbuka komunikasinya antara kedua orang tua dan anak-anaknya. Kita orang tua harus mengetahui perkembangan anaknya, anaknya juga harus bercerita banyak tentang keberadaannya kepada orang tuanya. Kalau ini terbatas, berarti ada sumbatan antara komunikasi di dalam keluarga. Kalau anak merasa lebih nyaman di luar, berarti ada sumbatan komunikasi antara anak dan orang tuanya. Himbauan saya bahwa sejak dini komunikasi baiklah dengan dalam inti keluarga dan komunikasi baik dengan lingkungan sosialnya, supaya kalau ada komunikasi lanjut kita bisa mengetahui perkembangannya, dan selalu bimbing anak-anaknya. Dan kami juga menghimbau terkait dengan yang lainnya, jangan memviralkan foto-foto ataupun video-video yang terkait dengan status anak, karena ini sangat merugikan sekali, kita menghormati. Iya, berarti kuncinya tadi adalah perbaikan komunikasi ke depannya, baik antara hubungan keluarga dengan juga anak itu sendiri. Terima kasih Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jan Calvin Simanjuntak sudah berbagi informasi paling baru di Sapa Indonesia Malam.